Belajar sejarah seru bersama Ibu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Anissa Mariati, guru sejarah di SMA Negeri 17 Pandeglang. Video ini saya buat dan dedikasikan untuk Jambore GTK Hebat 2024. Adapun portofolio karya terbaik yang saya buat berjudul Monopoli Sejarah, Implementasi Media Ajar Kreatif, Inovatif, Menyenangkan dan Bermakna dalam Menjelajahi Jejak Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia. Belajar sejarah tidak harus membosankan. Dengan menggunakan permainan sebagai media pembelajaran, kita dapat menarik minat peserta didik dan meningkatkan pemahaman mereka. Salah satu inovasi menarik yang saya hadirkan adalah Monopoli Sejarah, yang bertemakan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Dalam permainan ini, peserta didik akan mengenal tokoh, peristiwa, dan peninggalan penting sambil memahami dinamika sosial dan budaya yang terjadi pada masa itu. Situasi dan tantangan. Pembelajaran sejarah adalah jendela untuk memahami peristiwa dan budaya masa lalu. Namun, tantangan yang saya hadapi sebagai guru sejarah di SMA Negeri 17 Pandeglang adalah metode pengajaran yang sering terasa monoton. Ceramah panjang dan penggunaan buku teks membuat peserta didik kehilangan minat dan merasa bosan. Saya percaya bahwa mengajar harus menyenangkan dan bermakna. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk menciptakan suasana belajar yang dinamis melalui metode interaktif seperti permainan dan diskusi kelompok. Tujuannya adalah agar materi sejarah tidak hanya dipahami, tetapi juga dapat melekat di hati peserta didik. Meskipun tantangan ini tidak mudah, saya yakin bahwa dengan kreativitas dan dedikasi, kita dapat mengubah cara pandang peserta didik terhadap sejarah. Dengan demikian, mereka akan siap menggapai cita-cita bangsa dan memahami pentingnya pelajaran sejarah dalam kehidupan mereka. Aksi untuk menghadapi tantangan. Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya penyesuaian metode dan strategi pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan, minat, dan kemampuan peserta didik yang beragam. Dalam upaya menciptakan proses belajar yang bermakna dan menyenangkan, saya merancang media ajar bernama Monopoli Sejarah yang terinspirasi dari permainan monopoli pada masa kecil. Pada 29 April 2024, saya mengikuti webinar Belajar Seseru Bermain yang diadakan oleh komunitas belajar Jangan Jadi Guru. Dalam webinar tersebut, berbagai pemateri hebat berbagi tentang gamifikasi dalam pembelajaran, yaitu penerapan elemen permainan untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi peserta didik. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah presentasi dari salah satu narasumber bernama Pak Dimas mengenai The Mystery Game, yang mengajak peserta didik berpetualang sambil memecahkan misteri. Terinspirasi oleh pembelajaran ini, saya mulai mendesain Monopoli Sejarah di aplikasi Canva pada 6 Mei. Proses pembuatannya saya dokumentasikan dan bagikan di akun Instagram. Media ini dirancang untuk mengajarkan materi tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dan terdiri dari elemen-elemen seperti papan monopoli, kartu kesempatan, kartu hak milik, kartu soal, dan uang kertas, termasuk pion atau bidaknya. Setelah desainnya selesai, saya melakukan uji coba permainan dengan rekan-rekan guru untuk mengevaluasi efektivitasnya dan mengumpulkan masukan. Kemudian, saya mengimplementasikannya di kelas. Pada saat pembelajaran, saya membagikan gelang tiket kepada peserta didik yang telah menyelesaikan tugas sebelumnya, dan mereka sangat antusias untuk bermain. Dalam permainan ini, peserta didik dibagi ke dalam 6 kelompok, dan mereka belajar dengan cara yang menyenangkan melalui berbagai aktivitas seperti melempar dadu, menjawab soal, dan mengambil keputusan terkait kepemilikan wilayah. Melalui permainan ini, mereka tidak hanya belajar tentang sejarah, tetapi juga melatih keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif. Harapan saya adalah agar penggunaan media pembelajaran kreatif dan inovatif seperti Monopoli Sejarah ini dapat terus meningkatkan motivasi belajar peserta didik, mengembangkan keterampilan kritis dan kreatif yang penting untuk masa depan mereka. Saya juga berharap metode ini dapat diterapkan di berbagai pelajaran lain, menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan bervariasi. Inovasi dalam media pembelajaran diharapkan dapat membuat proses belajar mengajar lebih dinamis dan meningkatkan hasil belajar peserta didik secara keseluruhan.
Cara bermain media ajar monopoli sejarah ini sangatlah mudah. Pertama, sebelum permainan dimulai, guru akan membagikan gelang tiket kepada setiap peserta didik yang telah menyelesaikan tugas sebelumnya. Setiap kelompok akan diberikan modal awal berupa uang sebesar 100.000 dari pihak bank, yang dalam hal ini adalah guru. Semua kelompok akan memiliki bidak atau pion yang sudah disiapkan dan berada di posisi start. Perwakilan kelompok akan melempar 2 buah dadu secara bergantian. Syaratnya, angka yang dihasilkan harus 6 kembar atau jika dijumlahkan menjadi 6. Jika kelompok berhasil mendapatkan angka 6, mereka akan berkesempatan melempar dadu kembali dan maju sesuai dengan angka yang muncul. Jika peserta berada di kotak wilayah, kelompok bisa memilih untuk membeli atau hanya singgah. Apabila mereka mendarat di kartu soal, kelompok harus menjawab pertanyaan yang ada. Jika berhasil, mereka akan mendapatkan hadiah dari bank sebesar 5.000. Jika tidak, mereka harus membayar denda yang setara dengan nominal hadiah tersebut. Soal juga bisa dijawab oleh kelompok lain untuk mendapat hadiah. Selanjutnya, jika berada di kotak dana umum, kelompok akan mengambil kartu yang dapat memberikan uang dari bank atau meminta pembayaran dari kelompok lain, sesuai instruksi pada kartu. Kartu kesempatan memungkinkan kelompok untuk melompati beberapa kotak atau mundur, sesuai perintah pada kartu. Terakhir, kartu hak milik dapat dimiliki jika kelompok berada di kotak tertentu dan membelinya dari bank. Kartu ini memberikan penghasilan sesuai nominal yang tertera jika ada kelompok lain yang mendarat di wilayah mereka. Refleksi, hasil, dan dampak. Penerapan monopoli sejarah dalam pembelajaran memberikan pengalaman yang sangat positif. Peserta didik merasa lebih terlibat dan menghargai proses belajar yang menyenangkan. Banyak peserta didik melaporkan bahwa cara ini memudahkan mereka memahami materi sejarah. Selain itu, suasana belajar yang inklusif dan interaktif membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial. Dari sisi guru, strategi ini dianggap berhasil karena menciptakan suasana belajar yang dinamis. Saya mencatat peningkatan dalam keterlibatan peserta didik, kemampuan mereka untuk mendiskusikan informasi, dan pemahaman mereka tentang materi. Dengan metode ini, peserta didik tidak hanya belajar secara efektif, tetapi juga memperoleh keterampilan yang relevan untuk kehidupan sehari-hari. Demikianlah konten video portofolio kategori GTK dedikatif yang dapat saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.